Balik lagi di Au Mau Tahu Channel. Nah, kali ini Au lagi ada di sebuah toilet. Sebuah toilet tapi nggak mau ngapa-ngapain, cuma pengen ngobrol sama seseorang yang gue bingung bilangnya ganteng apa cantik ya. Ganteng bisa, cantik bisa kayaknya nih. Tapi kalau lihat kayak gini sih ganteng bawahnya. Gue juga kalah nih kayaknya ya. Nah, kalau mau boleh nih gue nanya sama lo, berarti lo masuknya buci atau androgini? Buci. Buci ya? Iya. Karena memang kalau androgini tuh dari looknya juga ada identitas sendiri gitu ya. Iya. Kalau buci berarti? Itu udah full cowok banget. Full cowok banget? Iya. Oke. Bagian tubuh cewek mana yang menurut lo paling bikin lo horny? Sebenarnya sih kalau saya pribadi sendiri, Lo suka mana? Dada kah? Tangan, bokong atau apa gitu? setengah dada lah. Oh, setengah dada. Setwilda ya, sekitar wilayah dada gitu kan ya. Itu istilahnya zaman dulu gue gitu ngomongnya Yeah. ya. Kalau misalnya suruh milih nih, lo harus Yeah. milih, ini pilihan sulit ya kayaknya. Shemale atau androgini deh. Nah, androgini tapi yang cewek jadi cowok gitu, lo milih mana? Saya lebih milih androgini lah. Androgini ya, atau cowok tomboy ya, lu Iya. milih cowok tomboy. Iya. Cewek tomboy ya? Iya. Oh, oke, baiklah. Jadi Shemale enggak ya? Iya. Lu nggak tertarik sama Shemale? Kalau si Mel sih Sekalipun cantik banget gitu. nggak, saya memandang orang nggak dari fisik Bukan sebenarnya. fisik. Oh, Iya. oke. Tapi kalau dia baik, kalau dia care, apa segala macam lu bisa lulus Iya. ya. Tapi secara sex appeal, lu lebih milih harus cewek. Sekalipun itu Iya. cowok jadi cantik, lu tetap milih cewek. Iya. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya boleh dipukul rata, Buci itu memang suka cewek yang cantik dandan gitu, atau ada juga Buci yang emang suka sama cewek tomboy juga? Sebenarnya sih kebanyakan Buci sukanya yang cantik ya. Yang dandan gitu, yang pendek, dandan, rambut ibarat panjang gitu feminim ya. kan. Seperti itu. Cuman ada juga sih Buci suka sama Buci lagi. Oh, gitu. ada? Ada. Wow, itu istilahnya apa ya guys? Ya, oke. Buci lesbi mungkin ya? Ya. Buci lesbi ya? Wow, oke baiklah. Ada tapi ya? Ada. Oke, Ada oke. itu beberapa lah. Ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ya ibarat kita Buci gitu, udah penampilan cowok ya. Maaf nih, normalnya tuh ya harus sama cewek lagi gitu ya. Oke, karena pergantian ini peran aja gitu kan Ya. ya. Perannya lu jadi cowoknya, lu jadi ceweknya. Lu sendiri suka yang kayak gimana sih kalau tipe lu sendiri gitu? Kalau tipe Secara fisik ya, kalau ngomongin soal baik segala macam semua orang juga pasti Ya. suka ya. Cuma kalau fisik lu Kalau fisik sih saya sendiri pasti cantik lah ya. harus cantik, oke, langsing. Ya, Rambut panjang tinggi. rambut pendek? Rambut panjang Panjang, lah. oke. Panjang, curly, ya seperti itulah. Dandan gitu ya. Ya. Walaupun agak ribet tapi lu suka gitu ya. Ya, suka. Cuman untuk saat ini gitu ya. Susah nggak dapet yang gitu? Susah banget, susah. Soalnya dulu sempet masuk kriteria, tapi ujung-ujungnya nyakitin Oh, juga. nyakitin juga. Jadi masalah sama-sama hati. nyakitin. Jadi nggak melulu soal fisik, tapi ada hal-hal lain yang difikirkan. Ya. Nyaman atau enggaknya itu urusan yang paling penting ketimbang cuma Ya. ngomongin fisik doang. Jadi susah dapetin yang cantik ya? Susah. Cowok juga susah tuh yang ganteng-ganteng cari yang cantik, karena udah rebutan sama Buci nih kayaknya nih. Lu sendiri kalau misalnya suka sama cewek nih ya, cara PDKT-nya gimana? Lu punya sinyal sendiri, oh tuh cewek juga memang lesbi misalnya? Kalau aku sendiri sih pribadi, kalau PDKT tuh aku orangnya cuek ya. Oke. Jadi ya aku nggak banyak muluk-muluk untuk Rayu-rayu gombal gitu, kayak gitu. gombal, Maaf nih, bukannya saya apa ya? Bukannya nggak romantis ya, tapi emang Ya bukan gitu emang, loh emang, ya. emang karakter aku tuh kayak gini gitu. Tapi ada sinyal kalau dia kira-kira oh ini juga lesbi gitu. Ada sinyal. kebanyakan yang sekarang saya alami cewek yang nembak saya. Wow, ceweknya pantesan banyak pria yang single, jomblo gitu ya, karena rebutan yang tadi gue bilang ya. Soalnya saya kebanyakan alasan cewek nanya sama cewek sendiri yang emang suka sama saya tuh nggak tahu, kayaknya lihat saya tuh penasaran banget gitu, Sungguh karena mati mungkin sungguh mati. Okay.
Penasaran apa? Iya penasaran, karena mungkin saya cuek sih sebenarnya orangnya, Oh, lempeng-lempeng aja gitu. Oke, justru ketimbang yang gombal, cewek tuh suka yang cuek gitu ya. Lu kan punya insting untuk bisa tahu nih si Femi ini, si cewek ini tuh lesbi atau enggak gitu ya. Tapi lu pernah nggak sih dapetin cewek yang dia bukan lesbi, tapi ternyata lama-lama jadi suka sama lo? Pernah? Pernah. Oh, oke. Gimana caranya? Lu harus punya effort lebih dong. Iya. Nggak mungkin lu nunggu dia nyosor karena dia normal gitu. Ada usaha apa lo yang lu Iya, lakuin? malah saya juga maksudnya heran ya dengan awal dulu zaman-zaman itu zaman-zaman SMA. Zaman SMA dulu karena emang tipikal saya orangnya cuek. Orangnya cuek. Ya itu adik kelas tuh tiba-tiba sebenarnya dia nggak lesbi gitu. Dia normal. Cuman saya pun heran dengan nanya sama si cewek ini, lu kenapa suka sama gua? Gua kan cewek. Terus jawabannya? Ya kan? Nggak tahu, gua penasaran aja nih sama lu gitu. Lebih ke penasaran kali ya. Lu tuh orangnya nggak kayak temen-temen lu gitu kan. Dulu kan aku segeng nih gitu kan. Tapi ngelihat lu yang cuek, kayaknya tuh kalau misalnya kenalan sama lu tuh lu judes gitu ya, maksudnya ya nggak basa-basi gitu ya, bukan tipikal gitu. yang basa-basi dan hahaha gitu enggak ya? Enggak. Nah dari situ dia tuh ya itu dengan kecuekan aku jadi bikin dia penasaran. ya itu. Tapi sebelumnya ada komunikasi atau kontak sama dia, artinya lu ada obrolan, pernah ngobrol sama dia atau apa segala macam? Karena kan kalau tiba-tiba nggak ada obrolan terus suka kan aneh juga gitu. Iya, makanya kan saya nanya sama dia, lu tahu kan gue cewek, kenapa lu suka sama gue gitu? Sedangkan lu nggak lesbi ya, terus? Ya aku pun nggak paham, menurut dia kayak gitu. Aku pun nggak paham. Kenapa gua ada perasaan seperti ini sama gua? Oke. Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang pernah dia alami atau mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang bikin dia juga penasaran atau memang udah punya bakat tapi sekian persen, terus ketika kita ketemu lo bakat itu semakin tajam, akhirnya mencoba untuk nanya-nanya, ngobrol, terus nyaman, terus akhirnya pengen pacaran dan lain sebagainya. Mungkin itu kali ya. Iya. Pernah rebutan gak sih sama temen? Lu punya kecengan satu, terus rebutan sama teman deket lo juga? Kalau rebutan sih saya belum pernah. Belum pernah? Ya. Oh, nggak sampai berantem kayak gitu? Kalau berantem pun sempet sih, cuman si ceweknya udah pacaran sama gua, jadi temen-temen gua yang rebut gitu. Oke, baiklah. Bukan jambak-jambak kan? Jadi bukan, kita main pukul. Dari situ saya emang maksudnya saya sebenarnya nggak mau berantem sama teman sendiri, nggak mau sebenarnya. Tapi ini urusan hati nih, urusan harga diri nih gitu ya. Tapi dari situ teman sayanya sendiri yang mukul duluan ya, otomatis saya emosi dong. Nah itu gitu. dia, nggak mungkin dipukul kita diem aja gitu kan. Tapi ya intinya sisi maskulin dari seorang cowok tuh ada di buci semuanya. Tapi kalau misalnya lu ke toilet nih, ke mall, lu pilih yang cewek apa yang cowok? Yang cewek lah. Yang cewek. Tapi pernah nggak sih ada cewek yang risih ketika lu masuk ke toiletnya dengan look lu yang seperti ini? Kalau risih enggak. Cuman kaget. Hah? Ini cewek apa cowok? Dia sampai dari bawah sampai atas diliatin. Diliatin. Kayak gitu. Lu enak dipanggil kakak atau mbak atau mas? Lu lebih suka dipanggil mana? Kalau aku sih lebih suka dipanggil kakak ya. Tapi kebanyakan orang manggil saya ada mas, ada AA. Lu kesinggung nggak gitu. sih disebut gitu? Enggak. Soalnya saya sadar diri bahwa atau bahkan lu senang dibilang mas, berarti gue berhasil nih jadi look cowok. Enggak juga sih, maksudnya maksudnya saya sadar diri dengan penampilan saya seperti ini. Punya nggak sih baju cewek? Punya sih, cuman bukan baju pribadi buat main, enggak. Tapi buat sekolah. Buat sekolah atau enggak buat ini ya, buat kalau ketemu keluarga gitu lo pakai itu? Enggak juga. Enggak juga, tetap. Baju ceweknya kayak gimana? Roka atau gimana? Atau baju apa namanya yang renda-renda apa gitu enggak begitu sih, cuman bisa dihitung ya ada satu lah gitu, enggak sebanyak gitu. Lu berani nggak pakai rok?
Kayaknya enggak deh. Soalnya gini, ada pengalaman saya dulu. Dulu PKL. Zaman-zaman sekolah. Dari situ saya harus ibarat SPG ya. Kan? Jadi SPG. Terus gimana saya lo? harus pakai high heel yang 3 cm. Wah, itu gimana tuh? Lu berani pakai high heels? Berani lah, kan PKL ya, namanya PKL kan harus gitu ya, kan. mau nggak mau ya. Iya. Awalnya pas masuk PKL tuh dandan. Wah. Harus disuruh Make up-an? dandan, make upan. Saya di make upin lah sama ibu saya. Oke. Make upin, pas udah nyampe tempat PKL-nya, saya harus pakai high heel. Ternyata temen yang selingkuhan ya senior yang kerja Ngetawain? di situ katanya, lu jalan tuh cewek dikit napa, katanya kayak gitu kan. Jadi lu jalan agak- kayak robot. Oh, kayak gitu. robot gini gitu ya? Jadi Saya lu pakai heels ya? high heel-nya tuh Dipaksain, diseret ya? diseret kayak gitu. Itu berapa lama tuh lu pakai kayak gitu? 3 bulan. Wow, 3 bulan. Tapi intinya gini ya, lu bisa berarti melewati 3 bulan itu dengan tampil sebagai cewek, walaupun Iya. itu bertolak belakang sama Iya. sama kebiasaan lo gitu ya. Iya. Terakhir make upan kapan? Waduh, PKL terakhir itu PKL. Itu udah lama banget lah Udah ya. lama banget. Tapi kalau besok zaman-zaman lusa sekolah. ada keluarga nikahan tuh, acara nikahan terus diundang, terus lu harus pakai sanggulan dan itu lo mau nggak? Sebenarnya nggak mau sih. Waktu itu pernah kejadian nikahan saudara saya. Terus? Itu sampai saya kamu harus pakai Kebaya. kebaya gitu kan. Waduh. Aduh, gimana kalau misalnya Betul kamu pakai jas hujan ya ketimbang kebaya. ya benar-benar. Kalau misalnya kamu nggak pakai kebaya, kamu nggak usah Datang. kenal lagi kan. Oh, sama waduh, keluarga. Wes, ancaman dari nih. situ terpaksa dong. Lo pakai kebaya. Pakai kebaya Terus dengan rambut lu gimana? disasak Gue pengen lihat fotonya. kayak Dragon Ball. Itu pun saya pakai kebaya nggak lama. Oke. Beberapa menit langsung ganti lagi. ganti. Yang penting mereka udah lihat lu pakai kebaya Iya. gitu ya. Udah lihat, oke baiklah, pergi ke belakang langsung ganti baju. Lu pernah pacaran berapa lama sama cewek lo? Terakhir 4 tahun. 4 tahun. Apa yang bisa bikin dia suka banget atau sayang banget sama lu sampai akhirnya 4 tahun itu berjalan? Apakah karena lu tuh cowok banget, jadi kayak laki banget gitu? Atau mungkin ada sikap yang bikin dia nyaman? Sebenarnya kalau penampilan sih nggak Relatif lah ya. ya ibarat seperti itu, tapi kebanyakan alasannya lu tuh cuek, kayaknya lu tipikal orang yang setia. Oke, gitu. kalau cuek tuh setia, yang tadi bikin penasaran itu kali ya? Ya, itu. Jadi lu apa adanya lah orangnya gitu. Oke. Ketimbang yang gombal-gombal tadi ya? Ya, kayak gitu. Kalau misalnya ditanya nih pacar lo ya, atau lo pernah nanya sendiri sama pacar lo, bagian tubuh mana yang dia suka banget sama lo? Pernah cerita nggak? Kalau Lo tuh jago apanya, ciumannya tuh apa? kalau soal seksi kayaknya aku nggak, maksudnya Itu mah pribadi lah ya, biarin aja. belum jauh. Oh, Kayak gitu masih gitu. newcomer lo ini, masih baik-baik lo ya. Sejak kapan sih lo ngerasain ada sesuatu yang beda dengan yang lain kayak gini? Semenjak punya perasaan sama cewek ya, kapan semenjak tuh? SMP. SMP, ada faktor lingkungan kah atau faktor lain yang bikin kayaknya gua gara-gara ini deh? Kan ada beberapa yang karena trauma, ada yang kurang perhatian dari orang tua, ada yang karena faktor lingkungan, sering gaul dengan orang-orang kayak gitu dan lain sebagainya. Lo masuk Enggak yang sih, mana? kalau misalnya pribadi saya sendiri itu tiba-tiba timbul sendiri lah. Timbul sendiri. Oh, oke. Bukan Dengan karena lingkungan perasaan- pergaulan nggak? Bukan. Keluarga juga lo orang tua lengkap? Lengkap, cuman semenjak saya kecil udah Udah pisah. Iya. Orang tua juga tahu lo punya Tahu sesuatu yang beda. Tahu. Saya pernah maksudnya orang tua saya nyeritain dulu pas waktu saya masih kecil, ternyata ada kendala yang orang tua saya juga bingung. Oh, apa tuh Nah, kendala itu? dulu tuh semenjak umur berapa ya, 2 tahun apa 5 tahunan lah, apa 3 tahun gitu, masih kecil, sakit tuh saya, Oke. badan panas, Demam. Oke, terus? dari situ orang tua saya tuh langsung dipakein Apa? Es celana, batu? Oh, celana. nggak, oke. celana, jadi itu tuh celana buat keset sebenarnya ya.
Celana. Celana. Oke. Celana Celana kalau celananya biasa- udah nggak dipakai terus jadiin keset gitu. Langsung dipakein. Ternyata itu di situ udah demamnya udah turun. Hah? Sampai lari-lari katanya. Langsung sembuh di situ. Sembuh di situ. Malah langsung lari-lari katanya. Celananya celana cowok. Celana cowok. Mungkin itu penyebabnya. Lu harus cari celananya tuh. Kalau terus bakar, siapa tahu lu berubah. Tapi ngomongin soal berubah, lu ada kepikiran kalau misalnya ya ada tiket reborn, artinya ya ini mah ngayal aja sih. Lu dikasih kesempatan untuk lahir kembali, lu better jadi cowok tulen atau cewek tulen? Cowok tulen lah. Cowok tulen. Ya. Karena jiwa lu udah cowok banget. Ya. Oke. Karena ya itu dia tadi ya, perannya sudah jadi cowok gitu ya. Ya, soalnya gini, kalau ibarat cowok ya, karena saya suka cowok-cowok yang emang badannya kekar kayak gitu, emang saya sukanya melihat cowok seperti itu. Tapi secara seks nggak, lo horny liatnya gitu? Kalau soal horny sih nggak, cuman di sisi lain kalau gue jadi cowok banget nih ya, kalau Gue pengen misalnya jadi cowok kekar gitu. takdirnya gue cowok, gue pengen nih badannya kayak gitu. Gitu. Waduh, jadi nggak mau yang dedi kayak gue gitu, nggak mau ya. Tapi sisi lain juga gue, kalau misalnya kan zaman sekarang ya, gue kalau misalnya feminim, sekarang seleranya cowok kayak gitu, sekarang cowok nyarinya cowok yang ganteng lagi ya. Tapi cowok ganteng lagi gitu kan ya. Udah bingung nih, peran-perannya tuh udah beda-beda gitu kayak. Tapi lu nggak kepikiran pengen jadi transgender gitu? Kalau soal itu kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kan ada beberapa yang gue tuh, yang katakanlah yang cewek kayak female atau apa itu ya, itu mereka tuh kadang ada impian pengen ganti kelamin, pengen pure seutuhnya wanita gitu. Tapi lu nggak ada? Nggak ada. Aku nggak ada. Karena ibarat sekarang udah ditakdirin jadi cewek gitu ya. Ya udahlah, apa adanya kita gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk transgender tuh enggak ya? Ya. Tapi lu nyesel nggak dengan keadaan lu kayak gini? Enggak. Nggak pernah nyesel? Enggak pernah. Pernah ada momen dimana lu sendiri gitu lagi dapat masalah banyak, lu merenung gitu terus tiba-tiba lu kepikiran buat kayaknya gue harus balik deh jadi cewek seutuhnya, atau enggak, aduh kenapa gue kayak gini sih, kenapa Tuhan ngasih gue gini? Kalau merenung sih pernah ya, cuman ya ibarat itu kan balik lagi sama diri kita. Tapi dari situ maksudnya saya sadar diri untuk ya gue kayak gini gitu kan. Ibarat kalau misalnya ke depannya ada jodoh, saya nikah sama cowok, ibarat pengen cowok ya menerima apa adanya aku kayak gini. Tapi lu kepikiran nikah ya? Iya, soalnya saya mikir juga orang tua saya pun kan maksudnya nggak pengen anaknya seperti ini terus gitu kan. Ya saya juga mikir ke situnya gitu. Dari situ ya saya ya udahlah. Kalau ada jodohnya? Ya kalau ada jodohnya saya berubah nikah ayo. Berarti dengan keadaan saya seperti ini. Gitu. Kalau misalnya lo nikah terus nyokap lo atau suami lo walaupun di awal menerima terus tiba-tiba dia bilang kayaknya udah nggak pantas deh lo dan cowok kan lo punya suami atau gimana, terus lo disuruh untuk kembali ke kodratnya style lu seperti cewek, lu mau nggak? Insya Allah aku mau, tapi berproses mungkin ya kan? Ya. Kan gue tahu kondisi seperti ini tuh bukan semudah lu kayak gini terus lu balikin selesai gitu kan ya? Atau lu makan, beres makan lu kenyang, atau makan cabai, beres makan cabai lu pedesnya kerasa, itu perlu proses. Jadi lu bisa sebenarnya untuk berubah. Sebenarnya bisa. Tapi untuk saat ini lu nyaman dengan kondisi kayak gini? Nyaman. Oke. Ada beberapa yang merasa risih dengan kondisi seperti ini gitu ya. Ada yang berjuang untuk menjelaskan sama orang bahwa stigma negatif mengenai peran yang berbeda atau peran yang istimewa gitu ya dari seorang pria dan wanita ini seringkali menjadi beban tersendiri, perang batin lah kasarnya gitu ya. Lu udah melewati masa itu atau masih merasakan perang batin itu? Udah melewati. Jadi udah santai aja gitu ya. Ya. Jadi lu nggak perlu cerita sama orang, please ngertiin gue kalau gue tuh kondisinya kayak gini, nggak perlu. Udah nggak peduli, bodo amat. Ya itu maksudnya ibarat itu hidup gua gitu. Lu nggak usah musik hidup gua juga nggak minta makan sama kalian gitu. Jadi ya selama lu nggak ngerugiin orang lain, hidup lu nggak bikin susah orang lain dan lu nggak ngambil makan atau jatah hidup orang lain, kenapa harus ribet gitu?
Tuh. Oke. Nah itu dia guys. Jadi setiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing. Tidak semua yang kita lihat buruk tuh buruk juga gitu. Kita nggak tahu orang yang mungkin bisa jadi di depan mata tuh, wah ini kayak dosanya banyak banget nih. Yang di luaran sana yang kelihatan baik-baik, kita nggak tahu di belakang dosanya kayak gimana. Kalau ngomongin dosa ya, tapi kan bukan ranahnya manusia untuk ngitung dosa. Tuhan yang punya ranah untuk ngitung dosa itu ya. Thank you, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Dan guys, thank you udah nonton Au Mau Tahu Channel. Saksikan terus episode-episode lainnya yang bikin lo gerak.